Oke, dan ini dia map pertama kita dengan arah pesawat dari tengah-tengah Zarki Severny menuju ke bagian Novo Revnoe, di mana harusnya tim Indo Bigetron cukup dipermudah ya turun untuk di daerah farm ataupun bisa turun sekitar juga untuk scrapping lagi. Di awal-awal cukup banyak turun juga dari Gergopol, Zarki seperti biasa kosong, Severny sudah diisi juga oleh tim TSJ, dan game ini bakal jadi penentu mood banget sih. Mengingat ini hari terakhir, game 1 dari hanya 5 game untuk hari ini bakal jadi penentu mood. Kalau mereka bisa bermain dengan baik, dimanapun game bermain dengan baik di game pertama kali ini, harus sisa 4 game nanti untuk penutupan tuh bakal pede banget. Betul. Apalagi bisa dibilang ya, untuk minggu kedua ke minggu ketiga itu nggak ada jedanya. Kan biasa hari Senin kita libur, tapi hari Senin kita masih ada untuk hari terakhir minggu yang kedua. Berarti tim yang lagi main bagus, ini mereka lagi panas banget mesinnya buat lanjut ke weekdays-nya di Selasa dan Rabu. Kalau dibilang ya Pas ya, BTR tuh udah belum ada ngerem sama sekali loh Pas. Dari weekday, lanjut minggu kedua, lanjut minggu pertama langsung masuk ke minggu kedua, abisin langsung masuk ke weekday minggu ketiga. Gak ada libur. Nggak libur. Libur Kamis doang. Iya, itu dia guys. Jadi pro player tuh ya ada bebannya sendiri lah, ada challenge sendiri. Tapi ya Betul. kita bersama mendukung BTR juga dalam jadwal mereka yang super duper padat. Ya kita beri dukungan supaya mereka juga semangat jalaninnya kali ini. Betul, kita harus tetap memberikan dukungan buat Indonesia secara maksimal. Jadi hashtagnya terus-terusan di spam Indopride, Gaspol, BTR Win untuk di Super Weekend yang kedua ini. Karena memang sangat disayangkan satu wakil Indonesia aja di weekend yang kedua. Tapi tenang, Super Weekend yang ketiga kita berharap 2 tim Indonesia lagi akan mendampingi kita di Jumat Sabtu Minggu. Betul. Game Belepotan pertama banget panas gua hari sih. ini. Gak cuma pro player ya butuh pemanasan, caster pun butuh pemanasan Caster supaya juga butuh nggak pemanasan. typo ngomongnya. Ya bahaya kalau ada sering salah-salah ngomong ya. Tapi gue sering banget masalahnya nih. Ya nggak apa-apa lah. Oke, sudah mulai menghilang flag padnya Circle pertama mendonat di Irengel. Betul, dan terlihat juga disisikan ada perolehan poin sementara di mana BTR dan juga 4 AM dan RRQ Athena sedang memuncaki top 3 untuk sementara waktu ini. Ngomong-ngomong Bedanya RRQ, 15. apa? Bedanya 15. Ya, ngomong-ngomong RRQ Athena, kali ini dari seorang senior nggak main. Oke, dia nggak main. Apakah dia bakal jadi super sub lagi nanti? Tapi gua rasa ya, gua tuh masih setuju dengan pendapat yang sering lo omongin gitu. Apa yang sudah baik, ya udah jalanin dulu aja. Iya, masa kayak RRQ Athena ada nggak ada senior, mereka top 3 loh kemarin. Sebenarnya kalau diomongin ya nggak ada masalah gitu kan, top 3 di kancah global. Betul. Tapi mungkin ya masuk ke senior tuh kayak apa ya? Ibaratnya kayak lu minum air dingin di panasnya siang hari. Langsung seger. Seger gitu. Wah, langsung fresh banget itu. Langsung chicken mereka kan, langsung chicken seger gitu kan. Tapi habis itu kalau kebanyakan lama-lama juga nggak seger lagi. Jadi butuh ada waktu-waktunya, super sub kan. Oke, bisa dibilang senior sekarang adalah S untuk RRQ ya. Betul, ketika mereka udah mulai panas gitu kan, maksudnya overheating malah ya. Hah? Dia masuk itu bisa membawa angin segar untuk mereka. Bukan angin segar, gameplay segar Betul. untuk tim RRQ. Itu sama aja kalau lu main PUBG Mobile kelamaan. Biasa kan HP mulai panas, Iya. dikasih kipas angin gitu. Oh, gue kira dicelupin ke air dingin. Nggak gitu, rusak loh. Rusak. Atau misalkan handphone kalian panas, kalian bisa lah coba OnePlus. Karena itu katanya handphonenya adem banget. Betul, dan enak juga buat main game pastinya. Yo, itu nggak ada di Adlib sih, tapi nggak apa-apa. Nah, tapi Bonus karena berarti ya. menggunakan OnePlus, Anda bisa menikmati game. Gue jadi inget Adlib waktu PMCO. Guys, saatnya meningkatkan permainan PUBG Mobile kalian dengan lancar dan tentunya tanpa lag. Kalian bisa menggunakan OnePlus sekarang juga karena bisa meningkatkan performa bermain PUBG Mobile kalian dengan maksimal. Sebenarnya nggak gitu banget sih, tapi ada kata-kata yang berubah dikit ya. Ada kata-kata yang berubah dikit karena gue takut keceplos sama sponsor yang sebelumnya. Jadi harus sedikit direm dan ada improve loh. Aduh, tapi keren sih kayaknya dari OnePlus ya, dia mendukung banget dari PMGC dari awal hingga akhirnya, itu luar biasa. Sehingga logo juga berubah dikit ya logonya. Logonya berubah dikit. Tipis-tipis ya. Iya. Kayaknya dia ngedrop sponsorshipnya gede sih. Logo turnamennya ada unsur-unsur OnePlus ya soalnya. Tapi itu bentuk seriusnya mereka untuk mendukung Betul. PUBG Mobile. Jadi thank you banget buat OnePlus yang udah join dan berkolaborasi dengan PUBG Mobile untuk PMGC Season 0 2020 kali ini. Thank you Yes. banget buat OnePlus ya. Mungkin bisa dikirimin ke caster-casternya lah. Betul. Biar Ya. kita merasakan ya. Betul, kita bisa menikmati serunya main PUBG Mobile dengan Wah, OnePlus. seru banget pasti, apalagi gratis. Oke, kita lihat sistem poinnya kembali. Dan tempo untuk di match pertama kali ini sepertinya sangat lamban Flo. Walaupun ada beberapa tim yang sudah mulai cepat melakukan pergerakan rotasi mereka, mengamankan titik tengah dari circle yang pertama. Tapi
belum ada fight yang terjadi, 64 orang masih utuh. Betul, yang gue suka dari gini mereka ya, langsung mereka pindah lepas. Mereka tahu Pochinki itu tempat yang susah untuk keluar ketika udah kelamaan stay di dalam Pochinki. Hah? Langsung mereka ambil mobil, dengan satu kendaraan, mereka minimal secure jalur rotasi tim lain. Jadi ketika mereka lewat bisa mungkin nyulik satu orang atau dua orang dari tim-tim lain. Betul. Tapi ada juga kali ini redeem code di sisi kanan bawah, langsung aja kalian redeem secepat-cepatnya ya. Langsung ya, karena ini munculnya cuma sebentar doang, jadi langsung kalian klaim aja buat teman-teman yang ingin mendapatkan t-shirt dan juga parasut eksklusif untuk PMGC ya. Bisa langsung kalian klaim sekarang juga. Nah, udah hilang. Yang mau dapat mundurin dikit. Facebook dan Nimo tidak bisa ya. Jadi kalian mundurin di YouTube. Itu. Di YouTube. Oke guys, kalau kita lihat-lihat lagi apa yang bisa dibahas lagi sambil kita menunggu fight itu, mungkin performa dari beberapa tim yang agak menurun. Footballis. Betul. Gue ngerasa ini tim menurun banget. Nova nggak bisa dibilang up banget, nggak bisa dibilang turun banget. Jadi kayak mereka masih flat gitu-gitu aja. Belum ada permainan mereka yang terlalu gemilang. Jalur rotasi mereka juga mulai terbaca oleh tim-tim lain. Konina Power juga gue bilang menurun sih, menurut gue. Kalau Konina lumayan drastis. Minggu pertama itu dia drastisnya apa nih, naik turun? Turun. Okay. Karena kan di 2 hari pertama di super weekend pertama itu di top 5. Okay. Sekarang sudah mencapai bawah-bawah. Oke bro. Bentar, ini ada yang ngebantuin kita ya. Oke. Ada yang membantu gua cuy. Ada suara caster-caster Inggris di headset gua. Gak apa-apa, kita ngedubbing aja ya. Good ya, it's good. I agree. Yeah, I agree. Kita bakal kayak juga dari Nova ya. Sudah keluar dari area Gatka. Tapi dari Nova mereka kayaknya juga bermain dengan cukup santai. Oh, alright. Oh, ini aman. Kayaknya observer yang itu doang deh tadi. Kan ini udah ganti-ganti observer kan? Iya. Tapi observer yang tadi ada suara orang Inggrisnya. Ya, wow, impressive ya. Diajak ini kita conversation. Diajak kolaborasi nge-cast. Kolaborasi. Setengah Indo, setengah Inggris. Betul, nah ini dia terdengar lagi tapi sepertinya bakal bodo amat karena kita bakal fokus menuju ke arah game yang terlebih dahulu. Para boys sudah melihat beberapa tim yang rotasi di depan dia persis. IC dari tim Zeus sudah mulai di zoning out dari tempatnya Nova, tempat mereka berada saat ini. Betul, gue sama dengan Nova ya, mereka berdiri tempat yang terbuka. Notabene terbuka. Tapi tujuan mereka berada di situ itu lalu untuk motong-motongin rotasi tim-tim lain. Dan kita bakal lihat dari tim Loops kali ini dia yang dipotong rotasinya, baginya bakal ngegelincir tanpa ada supir dan tampaknya Golden bakal kehilangan baginya. Kata kemana bagi gua? Itu bagi pemotor mau bagi ya? Bagi. Oh itu bagi, oke. Kayak bannya pecah. Dia lompat, ngeglinding kan bannya pecah kan. Oh, remnya blong jadinya ya. Jadi apa nyeret lah mobilnya. Nyeret. Dan itu pas banget turunan yang curam. Iya. Jadi benar-benar mobil. Iya benar, mobilnya langsung turun ke arah lower groundnya, makin turun sampai bawah pokoknya. Dari Secret Jin mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup enak juga. Ini kalau nggak salah adalah gue inget di PMCO waktu itu, ini adalah momen di Erangel ketika BTR Chicken menghadapi 2 tim dari China waktu itu. Kalau nggak salah TOP sama siapa? XQF apa siapa gitu. Satu lagi di daerah ini nih, daerahnya rumah Spiderman yang ini. Aduh ini banyak banget pas masalahnya pas. Enggak, ini yang pernah kita bilang kalau itu momen yang sangat gokil banget. Iya, BTR lawan ada XQF TOP kalau nggak salah. lawan TES. TOP apa TES? Sama dong. TOP apa TES sama dong. TOP itu yang tim Korea. TES itu top e-sport. Oh iya, berarti gue yang salah. TOP itu yang ada ini, ada pokoknya cewek. Gue ingat itu dua tim China ngepepet BTR waktu itu. Itu TES, top e-sport dan XQF ngelawannya BTR, di mana BTR udah pincangan, tinggal berdua, tapi dia ratain semua. Mantap, itu momennya nggak akan gue lupakan sih. Kalau kalian inget momennya berarti kalian penonton PUBG Mobile dari lama. Betul. Dari jersinya Flo yang dipakai tuh, jersey BTR yang dipakai sama Flo. Sebelumnya deh kayaknya. Mereka ganti nggak sih waktu itu? Ini Ini kan waktu juara dunia. Yang waktu fall. Oh ganti, yang robotnya masih robotnya belum yang ini. Robotnya udah itu, masih itu. Ini, tapi nggak waktu spring tuh mereka baju sama nggak ya? Atau berubah? Gua rasa sama sih kayaknya. Atau mirip-mirip banget lah gitu kan? Ya karena kalau nggak salah ya, gue inget BTR itu sempat ganti jersey mereka juga waktu itu. Gue ingat soalnya mereka pernah ganti berapa kali kan. Ya kalau gue salah tolong dikoreksi guys ya. Betul. Kalau yang gue pakai itu kan jersey umumnya Bigetron. Betul. Untuk divisi lain. Kalau yang Pasta pakai itu khusus special edition untuk Red Aliens. Betul. Itu special editionnya yang gue pakai, special edition buat Red Aliensnya. Kalau Flow kan emang BTR secara global kan. Secara global di semua divisi mereka. Betul sekali. Dan baru dibahas tiba-tiba BTR langsung tersorot oleh kamera. Kali ini lagi dan lagi bertemu dengan A1.
ini bisa terbentuk rivalitas ya. Baik lagi ya, Yap. rivalitas yang sehat kali ini. Rivalitas yang sehat. Ingat ya teman-teman, respect dengan tim-tim lain. Di sini semua tim pengen melakukan hal yang terbaik, semua tim pengen membuat tim lain poinnya minim dan mereka maksimal. Pasti. Itu yang diinginkan sama tim-tim karena nggak ada tim yang ingin tusun itu nggak ada. Semua tim pasti menginginkan juara. Tuh, nggak ada tim yang pengen tusun, nggak ada tim yang pengen lihat tim lain ngumpulin poin banyak-banyak. Ah itu dia. Nggak ada gitu. Tidak Nggak ada mungkin. ceritanya, aduh gue pengen ngumpulin poin 10, gue pengen lihat lawan gue 20 poin. Nggak bisa. Kalau bisa gue jegal semuanya. Yap. Dan ternyata tembakan seorang Luxi dengan M24 menumbangkan lawannya kali ini. Aduh, DMR dihajar sniper. Ini gue udah lama banget gak ngeliat Luxi pegang sniper. Dan sekalinya ngelihat momennya bener-bener krusial banget tadi. Langsung headshot. Gokil. Aduh, tapi ini luar biasa banget sih dari tim A1 ya. Mereka juga memiliki rotasi yang mirip-mirip dengan tim BTR. Yap. Dibilang ngincer enggak gitu kan. Ini nama lagi jalan. Mana bisa sih ngincer tim pas di dalam game? Nggak bisa. Emang mereka buka minimap kelihatan. Apalagi patch baru sekarang kan ketika lo ngenokin itu cuma tulisan tim berapa doang. Oh iya bener ya. Bener kan? Setahu gue kalau untuk di kompetitif ya, di PMPL ya. Itu gue pastiin lagi untuk next game. Tapi setahu gue di minggu-minggu awal sempat kelihatan kan. Tim ini misalnya kayak BTR ngenokin siapa. Itu tim 2 ngenokin tim 7 misalnya Ya gitu. tulisannya kayak gitu. Dia nggak tahu itu siapa. Pokoknya di recent kill yang ada di in-game untuk player itu mereka cuma bisa ngelihat tim ini dikenokin tim ini, tim 1 dikenokin tim 2, tim 3 nge-steal kill atau gimana. Itu di kill feed-nya tulisannya sebatas seperti itu. Enggak, kalau kill keluar namanya. Kalau Enggak. kill keluar namanya. Kalau knock enggak. Kalau knock enggak. Emang kalau kill ya? Kalau kill iya setahu gua. Setahu gue malah enggak dua-duanya pas. Masa sih? Semuanya tim. Terusnya tim 7 misalkan, tim 7. Oke. Setahu gue ya, tapi coba kita pastikan dulu abis ini. Ya. Tapi yang setahu gue kayak gitu, di minggu pertama kan sempat bocor. Coba Kelihatan kalian kan di kill feed. koreksi kita ya. Takutnya kita salah gitu. Kita saling memberikan informasi guys. Yang baik yang mana itu yang kita share. Yang buruk ya jangan di-share, oke? Dan kita melihat dari Blue Beast di mana dua player mereka terpotong ketika melakukan rotasi dan sepertinya akan ditinggalkan begitu saja. Setupnya akan sangat rumit untuk menyelamatkan dua player dari Blue Beast yang sudah terknockdown di arah yang sangat terbuka ini. Betul, nampaknya zona ketiga pun sudah akan terbentuk kali ini ya. Membuat semua tim lain harus bergerak dengan sangat-sangat cepat. Nampaknya akan menuju ke arah area school Bukit Kentang dan juga ada beberapa rumah-rumah yang berada di sekitar Bukit Kentang. Dan dengan 2 poin kantong oleh tim KP harusnya Colina Power memiliki early game yang sangat-sangat sejahtera dengan looting yang mereka peroleh. Betul, legit banget ini free point untuk Nina Power. 2 kill untuk ini 2 orang yang pertama dipulangin ke lobby malah. 2 player pertama Iya. dipulangkan ke arah lobby. Ya. Dua-dua dari tim yang sama. Dua-duanya Lagi dari tim rotasi. yang sama. Pas lagi rotasi dipotong sama Konina Power karena Konina Power ngambil lempengan dewa yang biasanya diambil sama BTR. Betul. Tapi ya kali ini mereka knock ya langsung dihabisin ya. Ya, Karena punya langsung chance yang dihajar. cukup enak juga. Iyalah semua orang ya walaupun di turnamen ini sekarang lebih mengutamakan chicken sih daripada kill sih. Cuma kill menjadi sebuah hal yang membantu untuk membuat placement kita semakin nyaman. Dan kita bakal melihat fight antara Footballis bertemu dengan A1 kali ini di mana Raum sudah berhasil mendapatkan 1 orang. RS Jax dipulangkan menuju ke arah lobby dan dari Sinister dia bakal bergerak lagi memberikan beberapa pressure karena Raum belum melakukan healing, dia masih melakukan setup smoke terlebih dahulu. HBD tadi dilakukan dan berhasil ternyata untuk menjatuhkan 1 orang. Sementara kali ini Solkai bakal langsung melakukan follow up di arah tempat yang sama, lempar granat lagi tipis saja menuju ke arah bawah kali ini, tapi step di bawah sudah mulai terdengar. Sinister terjebak di lantai 2, belum ada backup dari tim A1. Sinister berjuang seorang diri untuk menghadapi 2 player dari Footballis. Close combat masih bermain di arah pintu. Udah poke dan berhasil mendapatkan 1 Sinister hit mark yang dimanfaatkan dengan sangat baik. 1 player dipulangkan menuju ke arah lobby dan kali ini bahkan mendapatkan 2 Raum. Langsung terkenok begitu aja, backup player pun datang kali ini, bahkan 3 pemain dari Footballis mulai tumbang, hanya Lutz yang tersisa. Akan ada close combat kembali namun Lutz berhasil memenangkan fight-nya, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby 1 lawan 2. Iya, kita perhatikan serang apakah BTR bakal join fight sebagai third party atau enggak, karena udah mulai tumbang-tumbangan, saling menumbang-numbangan kali ini. Harusnya BTR bener, BTR join the fight. Mereka melihat kesempatannya, mereka melihat oportunitasnya, disamperin mencari kill dan juga looting-lootingan tambahan. Udah dapat 1 Tapi lagi. kenokan What? masih Lutz, terjadi. dia bakal Lutz nge-push down Oh dan my meratakan 4 orang dari tim A1, tapi ternyata kesenangan dia tidak akan bertahan lama karena Bigetron has joined the fight dan mensecure kill itu. Bukan Bigetron. Lah iya. DA Oh, yang tadi kenok mau di end tapi last man standing-nya keburu ke end duluan. sama tim lain. Enggak sama Tim enggak, lain. kan tadi tinggal 2 kan. Kan FUT 2. Lutz masih hidup. Satu Si lagi Raumnya di kenok. bawah, iya. Nah, BTR ngambilnya si Lutznya dulu. Jadi Raumnya belum sempet dia end. Karena si DA dapat kill tadi.
Dia Oh berarti DA. DA nyuri kill tadi. Berarti Tapi gua it's kira okay. tadi si Lutznya mati duluan sebelum yang knock di finish sama BTR. Iya, tapi tadi BTR belum sempat tadi. Momennya pendek banget soalnya Pendek tadi. banget ya, tapi it's okay. BTR dapat posisi high ground, Ya, nice try. dapat rumah OP, dapat looting kan 8 kotak depan muka dia. Lumayan. Lumayan ya. Ini melengkapi mungkin kalau ada player BTR yang scope-nya kurang, belum ada extended, Ya, ada utility extended kurang. tanpa quick draw. Terus mereka dapat extend quick draw kan lebih enak juga, lebih legit juga dan akan sangat membantu sekali untuk pergerakan-pergerakan BTR yang berikutnya. Bahkan mereka mendapatkan ujung atau bibir dari circle yang ketiga. Iya, Keempat ini ya. tempatnya BTR itu gampang banget untuk nge-scout ke atas. Bisa juga nahan dulu sementara ya, karena kan masuk ke circle-circle kecil bisa nampung-nampung dulu. Apa ini dia berada di high ground second level ya? Yap. Dia bisa push ke atas juga ke arah sniper tower tuh yang titik di atas mereka. Nah, itu si DA nembak tuh di atas bukit pas. Nge-snipe dia kayaknya itu Tapi dan angle-nya nampaknya dapet loh, waduh. wah ini abis atas. dah ini. Goodbye. Goodbye Bye-bye. Blue Beast. Itu TKP kenok 3 rotasi tadi ya. Wah, Iya. ini nggak rotasi, ini Mau babat rotasi. habis pulangin lobby. Ini mau rotasi Pak. Ini mau rotasi. Tapi nggak dikasih rotasi. Nggak dikasih rotasi. Gue heran cara ngintip mereka untuk ngecek komponen itu berani banget dari lower ground ke tengah jalan Hah? dengan polosnya masuk ke halaman rumahnya. Nah itu dia yang gue pertanyakan. Di mana-mana kan orang rotasi menghindari rumah. Betul. Dia lewat tengah-tengah rumah. Oh dia ingin bertamu. Oh, dia nggak ingin berperang ya. Ingin bertamu tadi. Tadi niatnya Blue Beast ingin bersilaturahmi. Iya, tapi kata musuhnya nggak ada. Nggak Ini ada, Battle Bos. Royale kita berperang Iya, katanya. Battle Royale itu berperang ya, bukan bertamu atau bersilaturahmi. Betul. Tapi kalau kita perhatikan tim-tim lain ya, mereka juga sudah mensecure tempat-tempat di high ground, tempat-tempatnya sekira mereka masuk ke dalam zona-zona akhir nantinya. Dan RRQ baru dibahas di early game kali ini sudah 2 player mereka tersungkur ke arah tanah ketika pengen mengambil ujung circle. Betul, ini udah dijagain banget sama Godsend. Godsend, terus ada 4AM juga. RRQ bisa dibilang posisi mereka sangat buruk untuk setup mereka di posisi ini. Kalau misalkan ada yang datang dari belakang mereka lagi, ini bonyok banget karena dari arah utara sama arah barat tadi kalau nggak salah agak sedikit numpuk. Ya betul banget. Dan tadi dapat info juga pas ya. Dapat info katanya kalau kenok emang nggak kelihatan, kalau kill kelihatan. Oke. Secure. Kalau kenok katanya nggak. Tapi baik lagi, itu kan baru informasi dari teman-teman. Thank you dari Grim juga. Kita bakal pastiin dulu sama wasit-wasit dan juga penyelenggara nantinya. Ya. Betul. Dan gue sempat ngelihat konten-konten Ryzen juga kayak gitu soalnya. Jadi yang kenok tulisannya tim, tapi pas nge-end dapat itu confirm itu kill, itu tim mana gitu. Oh baru dia tahu itu tim mana ya? Harus di end dulu satu player yang dia kenok supaya dia dapat informasi itu tim apa. Oke, make sense sih, make sense. Biar dia bisa nge-tracking juga ini tim lawannya tim berapa gitu kan. Betul, betul sekali. Dan kita bakal fokus lagi, so back to the beat. Back to the game. Kali ini dari tim X yang sudah mendapatkan satu shake, mendapatkan satu player dari tim X masih dari tim X, dari Alpha 7, masa X ngambil X ya. Lau sudah mulai terspot, smoke setup dia keluarkan, dari DA juga sudah mulai berperang dengan Godsend. RRQ D2E dikonfirm jadi sebuah kill Secret Jin. Saudara dari SEA bahkan dari negaranya sendiri yang menghabisi satu player dari tim RRQ. Iya, kita perhatikan tadi juga Microboy sempat kenok, tapi kita belum lihat BTR dalam aksinya mereka ya. Mungkin kenok ketika lagi pengen rotasi dan tampak ke G9 juga dalam posisi kenok kali ini. BTR RQ lumayan tertekan oleh pergerakan dari tim TSJ kali ini ya. 2 player ya naik ya. Ya, 2 player naik langsung di spray through the smoke, masih bisa bersembunyi di balik satu smoke dan beberapa vehicles yang mereka punya. Tapi Kengzo try hard untuk maju, bahkan Cosmos memberikan backup fire dengan sangat baik, maju dengan sangat percaya diri. Tukai ingin mendapatkan confirm kill, Molotov juga sudah mulai dilempar dan G9 masih merangkak, sementara Ernie last man standing spray through the smoke, predict move yang sangat baik dari Tukai. Iya, benar-benar dia rapi banget, dia memprediksi pergerakan lawan dan dia tahu ketika ada asap di tempat-tempat yang mencurigakan tuh ada orang dalamnya pasti. Betul. Pas ada yang ngintip keluar, ke take down dan secure juga 4 kill bagi tim Secret Jin pada kali ini. Padahal Ernie ngambil ini loh, Tipis. apa spot yang Buta dari luar, tapi dari bagian dalam itu agak tipis. Iya, gimana dia kepala kan nongol dari ngelin tadi kan. Betul. Tapi ketahuan oleh seorang 2K. Dia tahu tuh kurang lebih ini ada asap nih, tempatnya kayak gitu. Dia bakal nembak dari keluar asap nih. Jam terbang tuh nggak bohong lo ya. Itu bang nggak bohong. Jam terbang tuh nggak bohong. Beribu-ribu jam main PUBG Mobile. Betul. Ibaratnya dia udah ngeliat gaya itu ya, udah ngeliat taktik itu udah mungkin berpuluh-puluh kali. Mungkin nggak hanya ngelihat, dia sering menggunakan taktik itu juga. Bisa juga, bisa jadi. Kata dia, ya ini mah gue juga sering pakai kali di Scrim. Tapi tampaknya bom mulai dihujan juga oleh tim Godsend berada dari bagian utara dan Godsend pun lumayan nyayur ya ke arah tim yang berada di bagian bawah lower ground. Betul, ini Godsend enak banget, menutup angle-nya, bisa mundur, bisa langsung nge-front dari arah Shake bakal kelihatan, tapi tidak ingin terlalu commit karena dia tahu angle celah sempit di arah Shake ini tidak menguntungkan untuk yang menembak dari bagian luar. Betul, dari tim X juga main tinggal misalkan 2 player lagi di lain sisi dari tim Loops juga mulai fight dengan zona. Godsend. Godsend dihajar oleh tim-tim di sekitar area mereka. Zona pun mulai menghimpit dan kita bakal lihat kali ini zona yang sudah bergerak menuju ke zona kelima harusnya cukup mengacak-acak tim lain karena
zona nextnya itu open field banget. Betul, dan Gatsen menurut gue greedy banget. Mereka nahan tim X yang berusaha naik, sementara mereka juga masih belum ada di posisi yang aman. Ya, mereka belum aman sama sekali. Mereka masih cukup berbahaya dan mereka kayaknya perlu step up lagi untuk mereka mensecure posisi-posisi dalam safe zone. Sedangkan tim X kali ini pengen langsung nge-flank ataupun masuk. Ada Secret Jin. Iya. Ditembakin sama Rivers, ditembakin lagi sama Secret Jin harusnya. Oh, kenok loh sama Rivers loh. Di spray dari mobil langsung kenok tadi. Betul, dan untungnya dari Rivers juga punya kontrol area yang bagus, berhasil mengamati pergerakan dari Secret Jin, mendapatkan 2 kenok dari 2 tim yang berbeda. Dari tim X juga bakal langsung melakukan looting, depan dia juga ada tim Godsend akan dari HBD bakal melakukan Dia nggak mau healing terlebih dahulu, bakal healing, bakal nyari informasi ya sebelum dia nembak lagi abis ini. Betul, padahal kalau nembak bisa, tapi healing time-nya dia nggak bakal dapat. Jadi dia lebih pentingin healing supaya placement dia lebih bagus. Betul, ketika masuk zona baru ketembak mungkin ya. Yes, dan wow, tempatnya BTR enak banget, tapi high ground yang lo bilang tadi lebih tingginya lagi udah diambil sama Zeus duluan. Betul, tapi untuk Zeus sih sebenarnya mereka juga perlu untuk berjuang, mereka perlu mempertahankan area mereka karena baik lagi tempat high ground itu tempat prima. Tempat prima itu tempat yang bakal diincar oleh tim-tim lain juga. Betul, tapi kita bakal lihat lagi dari DA yang masih terus melakukan perang, bahkan kali ini Luxi berhasil diamankan. Secret Jin dipulangkan menuju ke arah lobby. Semakin berkurang tim yang bermain untuk di match yang pertama. 10 tim tersisa, 29 orang yang masih hidup. Luxi dikonfirm menjadi sebuah kill. Zeus memotong rotasi dari tim Red Aliens, dan DA pun kembali tumbang satu pemain mereka, Konina Power. Jarang kesorot tapi nggak terlalu sering lah ya. Tapi akhirnya mereka dipulangkan menuju ke arah lobby, dan kali ini kita bakal melihat close combat antara DA dengan tim Nova. Sudah mulai melakukan setup, Molotov smoke semua dikeluarkan. Kali ini DA masih dalam posisi proning, 2 player mereka tersisa. Para boy masih mengintip terlebih dahulu, bermain dengan sangat sabar, belum maju, tapi ternyata Red Aliens terpotong oleh 2 tim. Kiri mereka Zeus, kanan mereka PW88, membuat mereka tidak bisa bergerak terlalu bebas. Betul, tampaknya pada game kali ini dari tim Red Aliens bakal tertumbangkan terlebih dahulu dengan 1 poin yang dikemas pada game kali ini. Tapi it's okay, ini baru game pertama, masih ada 4 game lagi. Kemarin pun better nggak beda jauh. Betul. Di game-game selanjutnya dia bakal benar-benar on fire banget untuk 4 game selanjutnya. Ya, makanya kita doakan terus ya. Betul, kita doakan. Kali ini kita stop menghujat, kita beri dukungan aja kali ini. Kita bakal dari tim DA juga bakal bertahan di balik satu UAS, bakal spray down dengan M4 dan juga Groza. Belum bakal posisi, tapi kita bakal dari tim Nova tampaknya sudah mengokang bom. Para boy akan lempar ke depan dan bakalkah jadi parah boy kali ini dengan bom yang dibukan. Kali ini benar-benar bom yang parah dari seorang para boy menembakkan lawannya. Spray down lagi dari seorang Raze menembakkan seorang King, spray down lagi dari Raze bakal ditumbangkan. Dan sementara dari tim Envy tinggal menyisakan 2 player bertahan. Betul, Nova terlalu fokus dengan DA, tiba-tiba mereka ditembak dari arah belakang mereka. 4AM berada di bukit seberang, tidak dekat dengan tim Nova, tapi PW88 nih, mereka udah mulai kontrol area mereka, mulai menghujani granat, membuat red zone buatan ke arah tim Zeus. Zeus juga bakal melempar smoke lagi untuk membutakan view dari arah PW88. 6 tim yang tersisa, kali ini Korpai masih berusaha untuk mendapatkan knockdown dengan granat yang dia lempar. Sedikit flank, granat kedua bakal dilempar sama Korpai kali ini. Granatnya tidak connect dan memberikan splash damage ke arah tim Zeus. Tapi Ronin mulai mendapatkan gencaran dari para boy. Nova mempunyai keunggulan untuk angle view ke arah tim Zeus. Iya, kita bakal dari tim PW88 benar-benar enak banget tinggal meng-clear area bagian sisi kiri mereka. Dimana masih ada total 2 player dari tim yang sama bertahan. Di lain sisi beberapa player sudah masuk tengah-tengah zona juga, termasuk bagi tim nomor 9 kali ini langsung mengambil center zone dan coba nyayur di arah tim-tim lainnya. Ya, PW88 posisinya enak nih, dia tinggal ngelok ke arah satu pemain terakhir dari Zeus terlebih dahulu, baru mereka bisa fokus lagi ke arah high ground karena gangguan mereka di Zeus nih. Kalau ini nggak bisa diambil, backstepnya bahaya banget buat ke PW88. Ya, kita bakal sekian dari ledakan tipis banget, berbahaya banget dan hampir memakan korban mereka itu ya. Dari Godsend susah sih, dia perlu maju, dia perlu berlari dan harus menghadapi tim 4AM seorang diri. Betul, dan Suk yang ditugaskan untuk menahan sendirian di bagian belakang kali ini, dia udah mulai ngepron di balik smoke. Terlihat dengan sangat jelas Sasaki memberikan backup menuju ke arah Suk yang terjebak dari last man standingnya Godsend. Harus bangkit dan dipulangkan. Shinhe memberikan backup, 2 backup firepower ke arah pemain belakang atau pemain support dari 4AM. Betul, tapi kita bakal lihat tim PW88 juga mulai kesulitan menghadapi tim 4AM. Hasaki menembak dari jarak jauh hampir menembakkan satu player tim PW88. Tapi kita bakal lihat juga kan dari satu tim lainnya yaitu Zeus bakal tumbang dan pulangkan ke arah lobby. Betul, Flo, 3 tim tersisa nih. 3 tim tersisa, PW88, terus ada 4AM dan ada tim Nova. Wow, cukup berat sepertinya untuk wakil dari saya. Mereka nge-splitnya jauh banget ya. Betul, itu 4-3-2. 1-2-1. Dari PW88, 2 orang di tengah, 2 orangnya lagi di bibir zona. Oke.
Oke. Ini menarik sih, ini menarik banget ya, dimana semua tim memiliki gaya mereka masing-masing dan lagi diadu nih, tim mana memiliki gaya paling efektif. Wow, dan circle-nya menguntungkan ke Nova dan juga PP88. Nova tinggal berdua, mereka nggak bisa nge-split terlalu jauh juga. Oh, Paraboy udah ketahuan, udah terspot oleh Korpai. Korpai punya tugas berat karena dia belum masuk ke dalam zona. 4AM juga sudah mulai melakukan pergerakan, mereka akan menyisiri bagian bibir dari play zone yang ke-7. Tapi di tengah rotasi bakal langsung dihantam begitu saja, peluru panas. Begitu menyakitkan dari seorang Gaby, bahkan 2 player dari 4AM. 4AM berhasil diamankan, namun ada counter shoot. 1 tumbang 3 lawan 2. Kali ini kondisinya PP88 dipulangkan, 1 player mereka menuju ke arah lobby. Tapi dari 4AM mereka hanya menyisakan 2 player aktif. Betul, ini bagi tim 4AM ya. Mereka memang menang fight tapi mereka tinggal menyisakan 2 player lagi. Ini bakal jadi bukan cukup keras bagi mereka karena akan cuma knock lawan-lawannya juga. Termasuk dari tim Capital dan juga tim lainnya. Ini bakal jadi pergerakan juga dari pergerakannya tim Envy satu kali ini. Bakal lihat ya dari semua posisi lemparan bom, ledakan hampir kena. Gue kira kena loh. Apa? Gue kira kena ke arah stop tadi. Tipis. Sven kali ini 1-4 Angry Man tapi ya. enak banget Flo, dia dapat reset armor sama helm. Iya. Langsung level 3. Enak banget sih. Tapi dengan kotaknya dia itu nutupin semua angle lain pas. Dia bisa berdiri dikit, bisa jongkok, bisa ngebuka ke tempat-tempat lain juga. Oke, dan kalau kita lihat dari stop juga bermain dengan cukup tenang. Hasaki hampir dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini poin bertambah untuk PP88, 8 kill. Mereka kumpulkan sejauh ini. Iya, atau kita bakal lihat dari pergerakan timnya. Sabar, Korpai belum bertembakan pasti ternyata di spray oleh Jimmy. Tapi cover dari PWR yang lain mana? Oh, terlalu fokus karena 4AM mungkin karena 4AM udah mulai ngestikan dan Dapat Ice mendapatkan langsung. 4AM. Suk tumbang hanya menyisakan Spen. Jimmy juga berusaha untuk mendapatkan confirm kill ke arah PP88 yang udah dia kenokin. Paraboy pun masih bergerak dan pasti dapat lagi tapi trading langsung. ternyata dan bleeding out langsung pulang ke arah lobby Ice-nya. Bukan Ice tadi ya pulang. Enggak, itu Korpai. Oh, itu Korpai tadi. Korpai di bawah, Stop bisa ngebawa ke bawah dikit. Ice yang harus dikorbanin kali ini. Antara Ice yang bisa membuka vision dan mendapatkan capital position, best position kali ini ya untuk timnya, kayak nge-secure position dulu, atau dia kali ini ya coba merangkak ke bawah. Oh, dipulangkan menuju ke arah lobby. 4AM Spen terlihat oleh Jimmy. 2 lawan 2 lawan 2. Satu kenok kalau tadi. belum di revive. Kalau di revive berarti 3 lawan 2. Tapi kali ini dari Envy belum ketahuan posisinya. Sedangkan dari PW88 udah ditekan di daerah batu. Oke, udah mulai terspot. Sepertinya Ice dibiarkan berlindung di balik batu, masih ingin melakukan healing terlebih dahulu, dan Jimmy bergerak pelan kali ini menyusuri bagian atas menuju ke arah sebelah kanan, dan harusnya dia bakal ketemu antara sama Korpai atau sama Ice terlebih dahulu. Zonnya kemana ya? Nggak kelihatan ya? Zonanya ke ini, ke 9, ke PW88. PW88. Ke PW88. Tapi masalahnya Nova belum ketahuan posisinya pas. Mereka belum tahu nih Nova ada kemana. Sedangkan PW88 kurang lebih 2 orang di batu udah ketahuan pas nge-revive. Jimmy yang jadi pusatnya kali ini. Kalau Jimmy bisa ngenokin depannya nih, 2-on-2. Korpai, let's go, saya upright. Let's go Korpai. Masih sabar, itu 2 orang nge-stick ya, 2 orang nge-stick. Si Stop sama si Ice, mereka udah nge-stick keluar dari arah batunya. Zona semakin ke tengah deh kalau nggak salah. Kalau lihat di layar depan kita nih Flo, itu zonanya ke tengah. Jadi semua tim ini, dari kedua tim ini emang harus bergerak maju lagi, dan semuanya menahan di posisi mereka masing-masing. Siap siaga untuk berperang ya, tapi belum ada baku tembak, belum ada yang open fire. Ini kalau ada satu aja kepencet untuk nge-hit fire, wah. Ya ini Chaos. lagi jalan nih pas. Cetok, aduh keteken. Sorry cowok, kepencet cowok, ya ampun. Itu mereka nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang kepencet Korpai masih oke, dia sendirian. Tapi kalau yang kepencet Ice atau si Stop, wah itu bete banget sih. Yang gue suka banget ya, ada tuh. Begitu bersabarnya mereka memainkan vision mereka. Lihat, muka dia tenang banget. Betul. Lagi nunggu momen, cuma gerakin mata. Kamera pun nggak digerakin pas kiri kanan. Iya. Takutnya pas digerakin, seret. Ada bunyinya kan. Srek, Paraboy itu dia. lihat tuh. Dia Paraboy mengambil, gerak langsung ketahuan. dia mengambil bagian tertinggi supaya coba nyari informasi. Tapi tampaknya dia ketahuan dikit tadi kayaknya. Dari Betul. kepala ayam itu. Enggak, tadi kayaknya Paraboy gerak duluan. Jadi move front-nya dia tuh udah kedengeran duluan sama si Stop, sorry. Ini kunci Paraboy. Dia bisa knockin 1, ini bakal imbang. Betul, tapi udah mulai kelihatan Jimmy tertangkap terlebih dahulu. Paraboy tersisa sendirian aja, bakal langsung di spray, dan winner chicken ini untuk Sea Pride. PW88 mendapatkan chicken pertama untuk Sea Pride kali ini. Setelah pertempuran mencari posisi terbaik di circle terakhir, PW888 KPS mendapatkan posisi yang enak, langsung menyebar